Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratus Saada dengan NIM 8781734425, Prodi PGSD UPBJJ UT Jakarta. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 2 filsafat ilmu. Baik, yang pertama, 1. Filsafat ilmu sebagai pengawal eksistensi pendidikan dalam dunia akademik. Filsafat ilmu juga bertugas sebagai penjaga gerbang agar ilmu pendidikan tetap berada di jalurnya yang benar. Menguasai eksistensi, ia juga memastikan bahwa pendidikan bukan sekedar pelatihan keterampilan teknis, melainkan juga sebuah disiplin ilmu yang punya objek formal manusia dan tujuannya yang jelas. Memperkuat keilmiahan filsafat ilmu menantang pada pendidikan juga untuk membuktikan teori mereka secara empiris dan logis. Tanpa ini juga metode mengajar hanya akan berdasarkan katanya atau intuisi belaka, bukan berdasarkan yang valid. Yang kedua, feedback law pendidikan memperkuat filsafat ilmu yang salah. Filsafat ilmu butuh pendidikan untuk berkembang. Pendidikan yang benar bermakna yang benar mengubah cara pikirnya juga. Siswa adalah laboratorium bagi filsafat saat sebuah teori belajar baru, misalnya pembelajaran berbasis digital, berhasil di kelas, atau itu juga memberikan data baru bagi filsafat ilmu. Untuk merumuskan data baru bagi filsafat ilmu, merumuskan ulang apa yang dianggap sebagai kebenaran. Pendidikan melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang terus mempertanyakan statusnya. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisah analisis. Istilahnya pisau analitis dipakai karena filsafat ilmu punya alat bedah yang tajam untuk membedah masalahnya. Pendidikan sampai ke tulang-tulangnya. Ontologi apa yang dikaji, mempertanyakan hakikat pendidikan. Apakah kita mendidik manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya, yang merdeka? Epistemologi, bagaimana cara memperolehnya? Membedakan metode, apakah cara kita mengajar sudah benar? Bagaimana kita tahu kalau siswa benar-benar sudah paham? Di sini kita bicara soal kurikulum dan pedagogi. Aksiologi, untuk apa ilmu itu? Bicara soal kegunaan, apakah ilmu yang diajarkan bermanfaat bagi masalah lingkungannya. 4. Contoh konkret dalam praktik agar tidak mengawan-ngawan. Berikut adalah contoh penerapannya dalam kebijakan kurikulum merdeka. Unik, melihat siswa sebagai subjek yang unik juga, bukan kertas kosong. Secara epistemologi, pendekatannya bukan lagi hafalan ceramah, melainkan proyek PBL agar siswa menemukan pengetahuan dirinya sendiri secara aksiologi. Tujuannya adalah membentuk karakter profil belajar Pancasila. Dalam proses pembelajaran, saat seorang guru memilih menggunakan metode diskusi daripada didikte, ia sedang mempraktikkan filsafat konstruksinya. Siswa bukan sekedar dipindahkan dari otak guru ke otak murid. Dalam evaluasi, perubahan dari ujian nasional yang bersifat angka kuantitatif menjadi asesmen aksiologi. Nilai seseorang tidak lagi diukur hanya dari seberapa banyaknya pilihan soal ganda yang menjawab yang benar. Singkatnya, filsafat ilmu adalah otak di balik setiap tindakan kita di kelas. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.